Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cindy mau baca dongeng yang judulnya Peri Ular dan Cermin Ajaib. Nah, ini yang bagian 1 ya, part 1. Jadi ini nanti bersambung. Nah, sebelum Cindy bacakan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang, oke, let's get started. Peri Ular dan Cermin Ajaib. Li adalah seorang pemuda penjual jamur. Li pandai sekali mencari jamur-jamur lezat yang jarang diketahui koki manapun di dunia. Setiap hari ia pergi ke hutan mencari jamur, lalu menjualnya di pasar. Suatu hari ketika tiba di hutan, Li melihat seekor ular dan seekor gajah berkelahi. Si ular nyaris tertusuk gading gajah. Entah mengapa Li merasa kasihan pada ular itu. Ia segera memungut 2 batang ranting kering yang besar di tanah. Lalu ia membuat bunyi gaduh dengan mengetuk-ngetuk kedua ranting itu. Ia juga meniru suara kawanan gajah yang panik ketika gajah itu ikut panik dan lari meninggalkan ular itu. "Terima kasih untuk pertolonganmu, pemuda baik," ujar ular itu. Li terkejut karena ular itu bisa berbicara. Dan ia lebih terkejut lagi ketika ular itu berubah menjadi asap. Dari asap itu keluarlah peri yang cantik. Ternyata ia adalah peri ular. Ikutlah ke rumah ibuku. Aku akan memberikan hadiah sebagai rasa terima kasihku," kata peri ular itu lagi. Ketika sudah tiba di dekat rumah ibunya, peri ular itu berkata pada Li, "Ibuku nanti akan menawarkan kopi. Jangan diterima di dekat pintu gerbang rumah. Kau akan menemukan sepotong cermin. Mintalah cermin itu pada ibuku. Ibuku akan memberikannya padamu." Mereka akhirnya sampai di rumah ibu peri ular. Peri ular memperkenalkan Li pada ibunya. "Bu, pemuda ini bernama Li. Dia sekarang menjadi kakakku karena dia menyelamatkan hidupku tadi." Ibu peri ular lalu menawarkan Li kopi. "Terima kasih, Bu, tapi maaf, saya sedang terburu-buru," tolak Li ramah. "Kalau begitu, mintalah sesuatu pada ibu, karena kau sudah berbuat baik pada putriku," kata ibu peri ular. "Tapi di gerbang itu ada sepotong cermin. Jika ibu bersedia memberikannya padaku, aku sangat berterima kasih," ujar Li. Ibu peri ular tidak ingin memberikan benda itu, namun putrinya marah. "Ibu, Li telah menyelamatkan nyawaku. Kenapa ibu tidak mau memberikan benda tak berharga itu?" tanya peri ular. Dengan terpaksa, ibu peri ular memberikan cermin kecil itu. Li pergi membawa cermin itu. Di perjalanan, ia memandangi cermin itu dan melihat semua sisinya. "Apa kegunaan benda ini untukku?" gumam Li bingung. Ia menggosok permukaan cermin. Tiba-tiba keluar asap dan muncullah jin yang sangat besar. Li sangat ketakutan dan tidak tahu harus lari kemana. Namun jin dengan mata dan mulut besar itu berkata, "Apa yang tuanku inginkan?" Li berusaha menenangkan dirinya, lalu memberanikan diri meminta makanan. Maka dalam sekejap, makanan paling lezat tersedia di hadapannya. Jin itu lalu menghilang. Kini Li menjadi semakin penasaran. Setelah kenyang makan, maka ia kembali menggosok permukaan cermin itu. Jin itu keluar lagi. "Apa yang tuanku inginkan?" tanya jin itu. Karena bingung, Li mengatakan ia ingin punya sebuah istana. Dan lihatlah, dalam sekejap muncul bangunan istana indah di depannya. Jauh lebih indah dari istana sultan di kerajaannya itu. Jin itu lalu menghilang. Li sangat kagum pada kemampuan jin itu.
Kini ia bingung harus minta apa lagi. Tiba-tiba ia teringat bahwa sultan di negerinya itu mempunyai seorang putri cantik bernama Salma. Li kembali menggosok cermin ajaib itu, dan jin keluar lagi. "Apa yang tuanku inginkan?" tanya jin. Li lalu berkata ia ingin berkenalan dengan putri Salma, dan ajaib seketika ia telah berada di taman istana putri Salma. Betapa terkejutnya putri cantik itu. Li juga terkejut. Ia bercerita tentang cermin ajaib yang ia dapat dari peri ular dan meminta maaf pada putri Salma. Diam-diam, nenek sakti penasehat raja mendengar cerita Li. Ia jadi ingin memiliki cermin ajaib itu. Sementara sang putri terkesan pada Li yang sopan. Mereka pun berkenalan dan menjadi berteman. Suatu hari, putri Salma berkata ingin melihat istana milik Li. Semula Li tidak berani mengajak putri Salma keluar dari istana ayahnya. Namun, putri terus memaksa. Akhirnya, Li memanggil jin dari cerminnya. Jin itu lalu membawa mereka ke istana Li. Dengan kesaktiannya, Nek Sakti berhasil mengikuti mereka. Di dalam istana, Nenek Sakti sembunyi dan mengintip. Tampak Li sedang meminta makanan lezat pada jin cermin. Ketika muncul makanan-makanan mahal terhidang di meja, pada saat keduanya asyik makan sambil bercakap, Nek Sakti melihat cermin itu tergeletak di meja. Diam-diam, Nek Sakti mengambilnya. Ia lalu pergi keluar istana dan menggosok cermin itu. Keluarlah jin. "Apa yang tuanku inginkan?" tanya jin itu. "Bawa aku dan putri Salma kembali ke istana ayahnya. Lalu bakar juga istana ini," ujar Nenek Sakti. Jin melakukan semua yang diminta Nenek Sakti itu. Dalam sekejap, putri Salma yang sedang makan menghilang dari meja makan. Nenek itu pun menghilang. Li sangat terkejut, apalagi sesaat kemudian api besar melahap istana itu. Dengan susah payah, Li berhasil keluar dari istana. Li memeriksa puing-puing istananya. Dengan sedih, ia menemukan jepit rambut emas milik putri Salma yang terjatuh di lantai yang hangus. Li membersihkan jepit rambut itu lalu menyimpannya. Bersambung. Nah, video ini bersambung di videoku yang selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye, love you. Bye, love you teman-temanku. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan lanjutanku yang lainnya. Dadah!